Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan bersama saya Guru Injil Atongai. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur seluruh hidup kami. Kami ada sebagaimana keadaan kami adalah karena anugerah, dan Engkau sajalah yang menopang kami tanpa henti, memelihara dan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa kami. Kami mohon tolonglah kami pada hari ini. Berkatilah kami dan tolong kami untuk hidup bagi Tuhan. Kami ingin merenungkan firman-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon tolonglah kami oleh Roh-Mu. Kuatkanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk merenungkannya dan menerima firman-Mu serta melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mohon layakkanlah kami oleh darah Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak melayu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur dikenal sebagai buku doanya orang Kristen. Ya, karena di dalam kitab Mazmur itu kita menemukan ada 150 pasal yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai umat Allah, dan juga sebagai pribadi dapat berelasi dengan Tuhan Allah dalam segala situasi kehidupan. Entah kita sedang senang, sedang berduka cita, sedang susah, kita sedang merayakan keberhasilan, kita sedang sedih, kecewa, takut, marah, berjuang untuk hidup benar, atau kembali gagal mentaati Tuhan untuk kesekian kalinya. Untuk setiap situasi, hati dan hidup, ada satu atau lebih mazmur yang berbicara kepada setiap kita. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mazmur mengajarkan kepada kita seperti apa Tuhan yang kita sembah dan yang kepadanya kita berdoa. Mazmur juga mengajarkan kepada kita apa itu doa dan bagaimana kita bisa berdoa kepada Tuhan Allah kita. Mazmur selalu mengarahkan kita selain melihat motivasi hati dan pikiran kita, tetapi juga melihat kepada Tuhan Allah kita dan perbuatan-perbuatan ajaibnya bagi kita. Nah, teologi Allah ya, di dalam kitab Mazmur sebagai kitab yang paling lengkap di dalam perjanjian lama. Ya, bagaikan taman indah yang menghasilkan berbagai macam buah untuk disantap atau untuk dinikmati. Nah, walaupun kata Mazmur di dalam bahasa Ibrani, Tehillim, artinya pujian, tetapi di dalamnya kita akan menemukan kisah sejarah bangsa Israel, nubuatan tentang Mesias, dan juga lagu pujian, doa, bahkan tangisan, keluh kesah, dan pertanyaan. Nah, saudara, Mazmur pasal 1 yang kita baca tadi adalah merupakan pembuka kitab dari kitab Mazmur.
Dan ternyata bukan dalam bentuk doa. Lebih tepatnya Mazmur 1 adalah semacam pernyataan iman yang memberikan kepada kita orientasi untuk apa? Untuk memahami seluruh kitab Mazmur. Ya. Kalau kita memperhatikan Mazmur pasal 1 itu dibuka dengan panggilan untuk hidup mentaati firman Tuhan. Ya. Hanya orang-orang seperti inilah yang berbahagia atau yang sungguh-sungguh diberkati. Nah, Mazmur terakhir itu adalah Mazmur yang pasal 150 ditutup dengan panggilan bukan hanya sejumlah orang tetapi seluruh alam semesta. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Itu Mazmur 150 ayat 6. Dari struktur besar ini kita bisa menarik satu pelajaran penting bahwa dari 150 pasal di kitab Mazmur, ya kita mereka yang hidup di bawah firman Allah adalah mereka yang hidup menempatkan Tuhan Allah di atas segala sesuatu. Nah, itulah sebabnya sekali lagi saudara, tepat sekali Mazmur pasal 1 ditempatkan sebagai pintu depan kitab Mazmur. Dan ia seolah-olah bertanya, apakah kita dekat dengan Tuhan? Itu Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mereka yang dekat dengan Tuhan menemukan kebahagiaan atau berkat mereka bukan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan dari orang-orang yang berdosa, apalagi dari orang-orang yang menghina Tuhan atau merasa puas dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang diberkati karena kesukaan mereka adalah firman Tuhan. Di dalam ayat 2, istilah Taurat Tuhan bukan sekedar berbicara tentang hukum atau peraturan atau apa yang boleh dan tidak boleh serta konsekuensinya, tetapi lebih luas daripada itu. Taurat Tuhan itu berbicara tentang bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dan berelasi dengan umatnya sepanjang sejarah. Kesukaan itu ditujukan dengan merenungkan, memeditasikan, memikirkan dalam-dalam apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Nah, hasilnya orang-orang percaya bertahan, bahkan berbuah, kokoh, menjadi berkat bagi orang lain. Persis seperti pohon yang subur, rindang, yang tumbuh di tepi aliran air. Di dalam ayat yang ketiga. Nah saudara, apakah kita jauh dari Tuhan? Ayat 4 sampai 6. Nah di situ betapa kontrasnya dengan mereka yang jauh dari Tuhan. Pemazmur membandingkan pohon yang rindang dengan sekam, yaitu bekas kulit padi, atau bekas kulit gandum yang intinya hanya menjadi sampah dan hanya ikut kemana angin bertiup. Jadi mereka yang jauh dari Tuhan, yang tidak bersandar pada Tuhan, digambarkan sebagai tidak stabil, tidak berbuah, pelin-pelan, tidak menjadi berkat bagi orang lain, dan akhirnya tidak akan bisa berdiri di penghakiman akhir, di penghakiman terakhir Tuhan nantinya. Secara kacamata duniawi mungkin saja hidupnya berhasil, sukses, dicintai, dikagumi banyak orang, bahkan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan keluarganya. Tetapi dari kacamata Tuhan, di hadapan Tuhan, jalannya sedang menuju kebinasaan. Itu ditulis di dalam ayatnya yang ke-6. Siapakah yang bisa mendekatkan kita yang jauh kepada Tuhan? Nah, kalau kita jujur, saudara, maka kita harus mengakui kita lebih seperti sekam daripada pohon dalam Mazmur pasal 1 ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Mazmur ini bukan saja bagian dari 150 Mazmur lainnya, tapi 150 Mazmur ini adalah bagian dari seluruh Alkitab. Dan di seluruh Alkitab kita akhirnya menemukan hanya satu orang yang betul-betul dapat disebut berbahagia, diberkati, dekat dengan Tuhan. Ia tidak lain adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dialah orang yang benar dan yang agung. Waktu kita percaya dan bersandar kepada Dia, bukan saja kita didekatkan dan ditanam sebagai pohon, tetapi Roh Kudusnya juga memampukan kita untuk semakin bertahan, bahkan berbuah, kokoh, dan menjadi berkat bagi orang lain.
Dan kita bisa bersama-sama menyanyikan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya dengan renungan firman Tuhan pada hari ini terus menolong kita untuk menyadari dan tahu betul siapa orang yang diberkati dan yang berbahagia. Mereka adalah orang-orang yang hidup menurut dan mentaati firman Allah, mentaati perintah-perintah Allah dalam seluruh kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini untuk terus-menerus mengajarkan kepada kami bagaimana kami seharusnya hidup sebagai orang-orang yang percaya. Kami sebagai manusia, kami ingin hidup diberkati oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami agar kami benar-benar menyadari siapa orang yang diberkati, siapa orang yang berbahagia. Selain Dia yang hidup takut akan Tuhan dan mentaati firman Tuhan, serta merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, yang tidak berjalan di jalan orang fasik atau orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami ya Tuhan, dan kami mohon ampunilah segala dosa kami, karena kami sesungguhnya harus mengakui bahwa kami lebih sering seperti orang fasik itu. Kami mohon ampunilah kami, dan tolonglah kami untuk hidup takut akan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan dengan melakukan firman-Mu tiap-tiap hari. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.